Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhwati fillah rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, keberadaan kita di majelis ini mendapatkan pahala, rahmat, magfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pada hari ini insyaallah kita akan tadabbur surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha yaitu surat ke-93 yang terdiri dari 11 ayat yang diturunkan di Mekah, karena itu dikategorikan surat Makkiyah. Nah, berarti ketika surat ini diturunkan, kondisi Islam saat itu Rasulullah sedang berjuang ya, berdakwah di Mekah, yaitu menghadapi kaum kafir Quraisy ya, kaum kafir. Kita bisa melihat ya bagaimana suasana perjuangan Rasulullah ketika berada di Mekah. Adapun asbabun nuzul ya, sebab turunnya surat Ad-Duha ini, di antaranya di sini ayat 1 sampai 3 dari Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu merasa kurang enak badan, sehingga beliau tidak sholat malam ya selama 1 atau 2 malam. Kemudian datanglah seorang wanita yang berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, aku melihat setanmu," yang dimaksud itu adalah Jibril, "telah meninggalkanmu." Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad dan tidak membencinya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi surat Ad-Duha ini tadi dilatar belakangi kesedihan Rasulullah karena beberapa waktu Al-Quran itu tidak diturunkan. Padahal di tengah perjuangan yang berat ya, di Mekah itu perjuangannya sangat berat. Rasulullah dan beserta orang-orang Islam yang pertama masuk Islam itu mendapatkan tekanan, penyiksaan ya. Kemudian perlawanan yang sangat berat ya ketika berada di Mekah. Karena itu dalam menghadapi kehidupan yang keras, dakwah yang berat ya, maka wahyu, kemudian bertemu dengan Jibril ya, kemudian menerima wahyu dari Allah, itu merupakan suatu energi yang sangat besar ya bagi kekuatan Rasulullah menghadapi kerasnya kehidupan. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya, ketika hati kita galau ya, kemudian resah, ditimpa masalah. Nah, saat itulah terbaik yang kita lakukan adalah mendekati Allah, yaitu diantaranya dengan tadabbur Al-Quran, dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah nanti yang akan menyejukkan hati kita, ya, memberi solusi terhadap semua permasalahan kita. Nah, karena itu Rasulullah tidak menerima wahyu sekian lama ini merupakan suatu kesedihan bagi beliau. Beliau merasa seperti ditinggalkan ya oleh Allah, seperti tidak diperhatikan, seperti tidak ditolong ya dalam menghadapi medan dakwah yang berat. Bahkan di sini orang kafir ya mengolok-olok beliau. Di antaranya menurut tafsir adalah istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil ya. Dia mengolok-olok bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Nah, dia mengatakan kalau Jibril itu setan ya. Jadi orang-orang kafir yang lain juga mengolok-olok, sehingga Rasulullah bertambahlah kesedihannya. Nah, menurut ulama ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan wahyu terputus selama 2-3 hari,
ada yang juga mengatakan selama 12 hari, ada juga yang mengatakan 40 hari. Nah, untuk kebenarannya wallahu alam ya, kita tidak tahu berapa yang tepatnya. Yang jelas di sini latar belakang turunnya surat ini, Allah langsung membantah ya, Allah menjawab tuduhan orang-orang kafir tadi bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah. Nah, karena itu surat ini merupakan surat penghiburan ya bagi Rasulullah, merupakan suatu surat yang menyejukkan ya hati Rasulullah, menenangkan ya, menggembirakan bagi beliau, merupakan surat kebahagiaan ya karena mendapatkan jawaban langsung dari Allah atas tuduhan orang-orang kafir. Nah, dimana kita lihat ya per ayat yang maknanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Nah, jadi menurut ulama tafsir, mengapa di sini Allah bersumpah ya, bersumpah demi waktu duha. Jadi setiap ayat-ayat yang didahului oleh sumpah, maka ini merupakan setelah sumpah ini berarti ada hal-hal yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan. Nah, di sini Allah bersumpah demi waktu duha, kemudian ditafsirkan waktu duha itu adalah waktu di mana orang-orang sibuk ya, kebanyakan itu bekerja ya, melakukan aktivitas. Nah, maka di sini ketika kita bisa memberikan ya waktu kita di sela-sela kesibukan ya, sholat duha minimal 2 rakaat, itu merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Bahkan di dalam hadis ya, akan dijamin ketika kita bisa istiqomah sholat duha walaupun 2 rakaat ya setiap harinya bisa istiqomah, maka di dalam hadis dijamin berapapun banyaknya dosa kita, bahkan melebihi buih-buih di lautan, maka Allah akan ampuni. Jadi Masya Allah luar biasa ya keutamaan sholat duha ini. Dan diantaranya juga sholat duha ini merupakan sholat yang mewakili rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Nah, di mana Allah sampaikan bahwa nikmat kita dari seluruh kehidupan ya, termasuk nikmat tubuh kita, kesehatan dan semua yang Allah berikan, rasa syukur kita ini bisa diwakili dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Di samping keutamaan yang lain juga diantaranya Allah menjamin ya, orang yang melanggengkan atau istiqomah sholat duha, Allah akan lancarkan rezekinya dan lain-lain. Namun di sini di balik waktu duha juga yang ingin disampaikan, waktu duha itu adalah merupakan awal siang ya, sehingga ini juga bermakna, artinya siang itu mengakhiri suatu malam ya, malam itu yang menandakan sunyi, kesedihan ya. Artinya di sini waktu duha ini juga menggambarkan terhapusnya ya kesedihan Rasulullah sebelumnya, berganti dengan cerah ya. Nah, siang itu menandakan waktu yang cerah, waktu yang berbahagia. Sehingga dan di lain tafsir juga menyatakan waktu duha itu juga waktu yang sangat bagus ya bagi kita untuk bertafakur, berzikir ya. Sehingga waktu ini berarti penting ya untuk kita setiap hari kita programkan amal-amal soleh walaupun sebentar, tapi kita perhatikan karena ternyata Allah bersumpah ya dengan salah satu waktu ini, yaitu waktu duha. Nah, kemudian yang ayat kedua, wallaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Allah kembali bersumpah demi malam. Berarti malam ini juga ada rahasia penting yang patut kita perhatikan. Nah, malam ini menurut ulama tafsir adalah malam sepertiga malam khususnya, maka kita sangat disunahkan ya, sunnah muakkadah ya, untuk bisa melakukan qiyamul lail di situ, bermunajat, karena waktu itulah waktu yang sangat makbul ya untuk berdoa, waktu sangat dekat kita dengan Allah ya, karena Allah berjanji turun ya ke bumi ya waktu-waktu tersebut, dan malaikat berbondong-bondong akan mencari orang-orang yang bermunajat pada waktu itu, dan pahalanya sangat besar. Bahkan menjadi salah satu jaminan menjadi kekasih Allah itu adalah orang-orang yang menghidupkan malam. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Di ayat ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Nah, disinilah Allah menegaskan, menjawab langsung ya tuduhan orang-orang kafir yang tadi mengolok-olok Rasulullah telah ditinggalkan Allah, maka langsung Allah jawab, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Sehingga surat ini benar-benar ya membuat Rasulullah merasa tenang, merasa bahagia. Nah, kita pun di dalam kehidupan ya ketika menemukan masalah, jangan pernah kita jauh dari Allah. Maka disitulah sumber solusi ya. Dimana kita bisa terhubung dengan Allah melalui Al-Quran, inilah salah satunya agar kita bisa terhubung langsung dengan kalam Allah. Nah, kemudian di ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, di sini para ahli tafsir ada dua pendapat, yaitu yang pertama, akhir artinya kehidupan awal itu adalah menyatakan dunia, kemudian akhir itu adalah akhirat. Nah, ulama sebagian menyatakan arti dari ayat keempat ini bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia, sehingga betapa ruginya ketika orang-orang yang sibuk ya terlalaikan dengan dunia sementara dia melupakan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Karena Allah jamin ya bahwa akhirat itulah yang kekal. Kampung halaman kita sebenarnya itu adalah surga. Karena kita asal muasalnya adalah berasal dari surga. Ketika nenek moyang kita Nabi Adam ya pertama kali diciptakan itu berada di surga. Namun karena kesalahan ya sehingga kita diuji untuk ke dunia. Namun Allah ingin memilih kembali yang layak ya untuk pulang kampung ke surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sehingga digambarkan oleh Rasulullah, kehidupan di dunia itu hanyalah sebagaimana kita berteduh sebentar. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya kita berteduh di bawah pohon, istirahat misalnya. Itulah hakikat dunia. Jadi hanya sementara saja. Jangan sampai kita lupa tujuan akhir kita, di sini Allah tegaskan adalah kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Jangan sampai di dunia ini kita terlena sehingga kita kehabisan waktu. Waktu telah sampai ya, umur sudah habis, kita masih saja sibuk dengan dunia. Padahal dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dijelaskan dunia itu ibarat hanya senda gurau ya, berbangga-banggaan. Coba kita lihat, orang-orang di dunia itu kebanyakan sibuk ya mencari harta, menumpuk harta yang akhirnya mereka hanya berbangga-banggaan ya, pamer di sosmed ya, mobil baru, rumah baru misalnya, atau lagi makan di mana yang mewah-mewah gitu, tas atau apa. Itulah kebanyakan ya diingatkan bahwa dunia itu menipu. Nah, jangan sampai kita salah ya. Dari sini Allah tegaskan hakikat kita di dunia itu sebenarnya hanyalah sebagai mencari bekal ya, dan bekal kita itu nantinya dibawa ke akhirat. Nah, tidak ada yang kita bawa sama sekali ya harta benda ini kecuali iman dan amal soleh kita. Sehingga apapun yang dikaruniakan Allah di dunia ini harusnya kita jadikan sebagai bekal di akhirat. Ketika diberi kekayaan misalnya, jangan lupa kita berinfak, bersedekah, kemudian juga untuk menunaikan misalnya ibadah haji ataupun yang lain-lain ya. Intinya bagaimana harta itu seharusnya menjadi sarana kita untuk beribadah, jangan dijadikan tujuan. Nah, itu yang terpenting dari ayat keempat. Kemudian ulama tafsir yang lain juga mengatakan makna awal itu dan akhir lebih baik, ini juga bermakna bahwa Rasulullah dalam kehidupan beliau itu senantiasa meningkat keimanan dan ketakwaannya. Jadi ibaratnya kehidupan Rasulullah itu seperti menaiki tangga, maka beliau tidak pernah turun dari tangga tersebut, terus menanjak sampai akhir ajal beliau sudah berada di puncak tangga, dan itulah yang terbaik, yaitu puncak keimanan, ketakwaan. Jadi tidak pernah ceritanya Rasulullah itu turun tangga atau menurun keimanannya.
Makanya dalam hadis Rasulullah, manusia yang terbaik itu adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan yang sama dengan kemarin itu adalah manusia yang buruk. Nah, yang sama itu bahkan rugi. Nah, dari sini kita juga belajar bagaimana dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hari-hari kita terus bertambah keimanan, bertambah amal soleh, bertambah ketakwaan. Jangan sampai kita mundur ke belakang, artinya jangan kita bertoleransi melakukan kemaksiatan. Kalaupun misalnya kondisi lemah ya, akhirnya kita terseret, maka segeralah kita kembali dengan bertobat, beristighfar. Jangan terlena, ibarat tangga tadi kok turun gitu, kita malah tambah turun. Tapi kita segera sadar ketika turun misalnya tanpa sengaja melakukan dosa, maka segeralah kita bertobat. Jangan pernah kita berlama-lama. Kita tidak tahu sampai tangga keberapa kita dijemput maut ya. Maka dari itu kita harus siap setiap saat dalam kondisi iman yang terbaik. Nah, saat kondisi iman terbaik, ketakwaan terbaik, itulah yang berakhir dengan husnul khatimah. Dan sebaliknya orang yang lalai ya, itulah yang akhirnya menjadikan kehidupan akhirnya adalah su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nah, dari sini itulah ayat keempat ya, bagaimana kita memaknai untuk senantiasa menteladani Rasulullah. Jangan sampai kita bertoleransi ya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka segeralah kita bertobat, beristighfar, karena kita tidak tahu ya kapan akhir kita, dan kita berharap tentunya akhir hidup kita itu adalah yang terbaik. Kemudian di ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, di sini Allah menjanjikan ya kepada Rasulullah bahwa orang-orang nantinya yang sungguh-sungguh tadi beriman, bertakwa, beramal soleh, pasti akan Allah balas dengan surga ya. Bahkan untuk menghibur Rasulullah ya, karena Rasulullah tentu sangat sedih ya kalau melihat umatnya ada yang di neraka, maka Allah janjikan syafaat ya, pertolongan itu nanti akan diberikan Rasulullah ya. Rasulullah mendapat hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, tentunya umatnya yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena itu selama kita hidup di dunia ini, marilah kita bersama-sama berupaya ya untuk menjadi umat terbaik Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan syafaatnya? Tentunya dengan bersungguh-sungguh kita menjaga ya nikmat iman ini, dan teruslah kita beramal soleh, teruslah mengejar ya ketakwaan di dalam diri kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya juga hari-hari kita jangan lupa memperbanyak ya tentunya zikir ya, salawat kepada Rasul. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena itu nanti di yaumil hisab ya, Rasulullah itu nanti akan menunggu kita bagi umatnya yang sungguh-sungguh ya mengikuti dan mencintai beliau. Maka di hari penimbangan yaumil hisab ya, saat penimbangan itu Rasulullah nanti akan berada di situ, akan membantu kita ya, memperberat amal soleh kita ketika kita sungguh-sungguh di dunia ini mencintai dan mengikuti apa yang Rasulullah bawa ya kepada kita, yaitu risalah ya, baik dari Al-Quran maupun berdasarkan sunnah dan hadis Rasul. Nah, kemudian itulah yang membuat Rasulullah senang ya, karena Rasulullah terus menawar ya, meminta bahwa di surga itu umat Rasulullah yang terbanyak. Nah, akhirnya Allah kabulkan ya, bahkan lebih dari setengah ya di surga itu isinya adalah umat Rasulullah. Padahal dari zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad itu kan banyak sekali ya, namun umat Rasulullah itu memenuhi surga ya, setengah lebih. Nah, bahkan dijanjikan ada nanti telaga Kausar ya bagi umat Rasulullah yang berdosa ya, belum sempat bertobat, setelah disiksa ya, dosanya dibalas dulu di neraka ya, maka dia ketika dosanya sudah bersih,
maka Allah berkenan ya untuk memasukkannya ke surga dengan nanti dia akan mandi ya di Telaga Kausar itu. Nah, jadi dia nanti sudah hilang ya gosongnya ya habis dibakar di surga, kemudian nanti dipersilahkan ke habis dibakar di neraka ya, maka nanti akan dipersilahkan ke surga. Nah, itulah juga yang membuat Rasulullah itu sangat senang ya. Tapi syaratnya tentunya selama dia beriman ya, artinya dia tidak keluar dari Islam. Nah, selama dia masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dipegang teguh sampai akhir hayatnya, mau sebejat apapun ya selama hidupnya, kalau dia tidak keluar dari Islam, maka Allah jamin ya tetap dia akan akhirnya nanti berada di surga. Sampai Rasulullah itu tersenyum ya, bahagia ya mendengar kabar ini. Nah, itulah yang membuat Rasulullah puas ya. Karena itu bagi kita menjaga keimanan ini sangat penting sekali ya, melebihi apapun di dunia nikmat iman ini. Nah, karena kalau kita tidak jaga, tidak kita tumbuh suburkan, maka iman ini bisa lama-lama mati, sakit ya, mati bahkan bisa hilang. Nah, orang-orang yang murtad itu diawali dari meremehkan ya penjagaan iman. Dimulai dari sholatnya malas ya, kemudian maksiat dibiarkan, tidak ditobati. Itulah yang lama-lama akan membuat iman ini sakit ya, kemudian iman ini lama-lama mati. Nah, kalau iman sudah mati itu sangat mudah sekali masuk ya hal-hal negatif ya, bahkan sampai murtad pun dia merasa tidak merasa berat itu ya, merasa aman-aman saja. Nah, banyak kan orang yang bangga ya ketika murtad, nauzubillah summa nauzubillah. Padahal jaminan masuk surga itu syaratnya harus berada dalam Islam sampai akhir hayat kita. Nah, karena itu salah satu ya kita terus berada di dalam majelis ilmu, ini adalah cara merawat iman kita. Dengan ilmu dan amal soleh inilah yang akan terus menumbuh suburkan iman. Karena itu kita jangan pernah ya berhenti untuk terus menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah, dari buayan sampai liang lahat. Karena kita wajib ya menjaga iman kita ini, jangan sampai kita meninggal dalam tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya, ayat ke-6 dan selanjutnya di sini Allah mengingatkan ya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu ayat yang ke-6, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Nah, di sini Allah mengingatkan bagaimana Rasulullah kehidupannya dahulu ya. Umur masih di dalam kandungan ya, sekitar 2 bulan itu ayahnya sudah meninggal ya. Kemudian umur 6 tahun ibunya lagi yang meninggal ya. Nah, setelah itu maka dilanjutkan ya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya sampai umur 8 tahun. Nah, kemudian oleh pamannya yang terakhir ya, Abu Thalib ya. Nah, disinilah diingatkan, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi. Artinya Allah senantiasa memberikan ya pelindung Rasulullah, artinya selalu saja ada yang menjaga beliau walaupun ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, namun hati orang-orang di sekitar beliau itu sangat mencintai Rasulullah ya. Betapa cintanya ya kakeknya itu luar biasa ya, kalau kita lihat ya mencintainya kepada Rasulullah itu. Pernah ya di suatu waktu di depan Ka'bah Rasulullah itu duduk ya, padahal tempat duduk itu di Multazam ya, di pintu Ka'bah itu kan spesial ya. Waktu itu yang boleh duduk hanya Abdul Muthalib. Nah, sampai paman-paman beliau itu marah ya kepada Rasulullah kecil waktu itu ya, Nabi Muhammad kecil, jangan duduk di situ, itu tempat kebesaran yang boleh hanya kakeknya. Namun justru kakeknya sangat senang ya, bahkan digelarkan surban begitu, didudukkan kembali ya. Itulah pemuliaan ya kakek beliau kepada Muhammad waktu kecil ya, begitu sayangnya beliau. Nah, sehingga paman-pamannya tidak ada lagi yang protes karena tahu betapa Muhammad waktu kecil itu sangat disayang ya oleh kakeknya. Begitu juga ketika dalam asuhan pamannya Abu Thalib ya, Abu Thalib ini bahkan lebih mencintai Rasul ya dibandingkan anak-anak beliau sendiri. Nah, istri Abu Thalib sendiri, Fatimah itu,
ketika mau makan itu anak-anaknya nanti dulu makannya, kita tunggu Muhammad pulang ya, pulang mengembala. Jadi Rasulullah itu ya waktu kecil kita ingat umur 6 tahun tuh sudah membantu pamannya cari uang ya, karena kondisi pamannya memang sangat miskin ya, sehingga Rasulullah waktu kecil itu menjadi pengembala ternak, mengembala domba ya. Nah, mereka makan itu kalau Muhammad kecil sudah pulang ya, karena ternyata keberkahan ya makan bersama Rasulullah itu semuanya kenyang, walaupun makanan hanya sedikit ya, dengan makan bersama Muhammad waktu kecil itu semuanya kenyang, sehingga luar biasa ya cintanya Abu Talib ya kepada Muhammad waktu kecil. Nah, itulah tadi nikmat yang perlu disyukuri ya. Mungkin kita juga diingatkan ya, kita tidak pernah Allah tinggalkan sebenarnya. Mau sesulit apapun pasti Allah beri jalan keluar, hanya kadang kita yang tidak sabar ya. Padahal Allah sudah berjanji setiap kesulitan itu pasti akan Allah beri kemudahan, asal kita sabar ya, kita pasrah kepada Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita. Dan mungkin kita juga mengalami kondisi-kondisi ya saat kita keluar dari masalah. Nah, disitulah kita mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian di ayat ke-7 nikmat yang lain yang Allah ingatkan lagi, wa wajadaka dhalam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, jadi Rasulullah ketika hidup ya waktu itu di zaman jahiliyah, beliau sangat bingung ya melihat kondisi masyarakat di Mekah ya, kondisi jahiliyah, melihat bagaimana anak wanita dikubur hidup-hidup ya, bagaimana kehidupan mereka itu hanya bersenang-senang, main judi, main perempuan ya, hura-hura. Maka Rasulullah melihat bukan kehidupan yang sebenarnya ya, beliau sangat bingung melihat ini masyarakat apa yang mereka tuju ya. Kemudian beliau melihat juga kaum yang Injil ya, kaumnya Nabi Isa itu kan masih ada ya sisa-sisa Nasrani zaman dahulu, kemudian sisa-sisa kaum Yahudi ya yang dulu juga berdasarkan Taurat itu juga sudah menyimpang. Jadi sudah menyimpang sehingga Rasulullah ya melihat kondisi masyarakat seperti itu, beliau sering bertahanus di Gua Hira, menyendiri berpikir ya, ini ada apa? Tidak mungkin Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan manusia tanpa maksud, hanya bersenang-senang, tidak jelas seperti itu. Nah, maka disitulah Allah akhirnya memberikan ya wahyu yang pertama di Gua Hira ya, surat Al-Alaq itu. Nah, itulah maksudnya Allah memberikan petunjuk ya. Di tengah kebingungan itu maka Allah turunkanlah wahyu, dan itulah momen ya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Berupa petunjuk tadi ya, kehidupan itu melalui Al-Qur'an, ayat yang pertama di situ diturunkan ya. Kemudian di ayat ke-8 nikmat yang lain Allah ingatkan, wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah, Rasulullah ini memang kehidupannya miskin ya, namun Allah berikan kekayaan melalui istri beliau ya, Siti Khadijah, seorang wanita yang sangat cantik, sangat kaya ya, jadi luar biasa berkecukupan sehingga membantu ya perjalanan dakwah Rasulullah. Namun ulama yang lain juga menafsirkan makna kecukupan itu adalah sifat Rasul berupa qanaah ya. Qanaah itu artinya senantiasa menerima dengan keikhlasan, dengan penuh keridhaan apapun yang Allah berikan. Senantiasa merasa cukup. Nah, dan kesabaran. Itulah sebenarnya kekayaan yang hakiki ya, kaya hati. Karena kalau kekayaan diukur dari materi, itu tidak akan pernah merasa cukup ya. Orang yang punya rumah satu masih kurang, pengen dua, punya mobil satu pengen dua, dan seterusnya. Yang namanya kekayaan itu tidak pernah merasa puas. Namun kekayaan yang hakiki ketika hati kita itu bisa qanaah ya, bisa menerima dengan puas, dengan ridho apapun yang Allah berikan. Dan sabar ya, ketika menerima apapun yang Allah berikan, ikhlas, ridho, dan sabar, itulah sebenarnya nikmat terbesar ya yang Allah berikan melalui hati kita ya. Ketika kita bisa ikhlas, ridho ya, menerima segala ketentuan Allah, tidak pernah kita risau ya melihat orang lain seterusnya, kita tidak pernah iri karena kita yakin Allah sudah memberikan sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Penyayang, sehingga kita tidak pernah berburuk sangka, justru kita merasa selalu bersyukur ya,
Karena barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Nah, karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Seberapapun nikmat Allah, kalau kita syukuri, disitulah keridaan Allah tadi ya, kelapangan hati. Nah, itulah makna kecukupan yang sebenarnya ketika kita bisa qanaah ya dengan yang Allah berikan ini, ikhlas ridho, tidak iri, tidak dengki kepada yang lain, tapi kita selalu bersyukur ya atas segala apapun yang Allah berikan. Nah, kemudian di ayat 9, konsekuensi dari nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kemudian Allah memerintahkan kita di sini ya, ada perintah-perintah. Yang pertama di ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, di sini kita diperintahkan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, dengan Rasulullah mengalami ya kondisi yatim, beliau sendiri mengalami susahnya menjadi anak yatim ya, maka sehingga hati beliau itu lebih bisa memaknai ya bagaimana memperlakukan anak yatim. Nah, artinya ketika kita melihat anak yatim, kita perlakukanlah bagaimana kita ingin diperlakukan orang lain seandainya kita kondisi tersebut. Nah, kita bisa bayangkan tidak punya ayah, tidak punya ibu, kemana mereka bisa minta baju baru ya, seperti anak-anak kita kadang ya minta jajan. Nah, itulah yang juga menjadi perhatian kita sebagai umat Islam, bagaimana kita bisa menyisihkan ya harta kita untuk menyantuni mereka. Kepada kita lah orang umat Islam yang wajib ya untuk memperhatikan mereka, menjadi orang tua asuh, kemudian membantu menyisihkan tadi rezeki kita. Lebih baik lagi kalau memang bisa misalnya di rumah kita ya, karena Rasulullah sampaikan orang yang memelihara anak yatim itu ibarat jari telunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah ya, posisinya ya oleh Rasulullah itu sangat dekat ya, sangat dekat dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Maka sangat mulia sekali ya kalau bisa memelihara anak yatim. Minimal misalnya kita bisa menyisihkan tadi harta kita ya untuk membantu merawat anak yatim. Dan tidak berlaku sewenang-wenang ya. Itu yang pertama ya, perintah Allah bagaimana kita harus memperlakukan anak yatim dengan yang terbaik ya, sebagaimana kita juga memperlakukan anak-anak kita ya. Kemudian di ayat 10 Allah meminta di sini, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Nah, jadi kalau ada orang yang meminta-minta sedekah ya, minta sumbangan, maka kita dilarang untuk bertindak kasar ya, menghardik. Nah, kita disuruh justru memuliakan. Kalaupun kita tidak memberi misalnya, jangan kita menghardik tadi ya, berkata kasar. Kita tolaklah dengan cara yang baik. Nah, kalaupun kita tidak memberi misalnya, jadi jangan sampai menyakiti perasaannya. Apapun itu, jadi yang kita diperintahkan di sini secara zahir ya, kalau orang itu minta sumbangan untuk musola ngakunya, walaupun misalnya ternyata dia itu penipu misalnya, maka yang Allah nilai itu adalah yang tampak zahir ya, niat kita itu mau memberi anak yatim misalnya, mau memberikan untuk musola, maka sudah sampai. Walaupun misalnya yang meminta sumbangan itu menyelewengkan, itu bukan urusan kita, sehingga kita tidak perlu curiga misalnya, sibuk menyelidiki. Ya kalau kita sudah ikhlas mau ngasih sekian, ya sudah kasih aja. Masalah dia menyelewengkan atau apa, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita di sini sudah berlaku baik, jangan sampai tadi ada makian, hardikan dan seterusnya. Kemudian di ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, jadi dari semua nikmat yang Allah berikan ini, Allah minta kita bersyukur. Nah, cara mensyukuri nikmat yaitu kita gunakanlah nikmat ini untuk tadi beramal soleh. Jadi ada bekas-bekasnya ya, kita dapat uang gajian misalnya, kita sisihkanlah zakatnya, kita sisihkan infak, sedekah ya, jangan sampai lupa. Karena itulah bukti syukur kita ya terhadap nikmat yang Allah berikan.
nikmat panca indera kita, mata, janganlah kita gunakan untuk melihat yang maksiat ya. Kemudian telinga kita jangan kita gunakan untuk mendengar yang maksiat. Mulut kita lebih baik diam kata Rasulullah atau berkata yang baik. Jadi jangan sampai mulut kita ini keluar kata-kata yang buruk ya, ghibah, namimah ya, adu domba, dusta dan lain-lain. Karena itulah bukti kesyukuran, tidak ya menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk bermaksiat. Jadi kita gunakanlah nikmat ini untuk terus melakukan amal-amal soleh, amal kebajikan. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah berjanji ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan langgeng ya, akan Allah pelihara dan akan terus Allah tambah. Nah, jadi kalau kita tidak bersyukur, hati-hati, justru itu ancaman yang akan menghilangkan nikmat itu. Misalnya nih, saat ini kita sudah dikaruniai pasangan hidup ya yang baik, maka kita jagalah ya keluarga kita untuk terus ya merawat cinta kasih dalam keluarga ya, untuk terus bisa sakinah mawaddah warahmah, tentunya dengan sama-sama ya terus mengkaji ilmu Islam sehingga seluruh permasalahan di dalam rumah tangga kita kembalikan ya cara Allah mengatur. Jangan ikut-ikutan kayak selebriti misalnya, baru sedikit masalah diekspos ke medsos ya atau status. Nah, itu justru akan menambah masalah itu tambah berat ya, karena dalam Islam kita itu ibarat pakaian ya, suami istri itu kan ibarat pakaian, harus saling menutupi. Kalau satu ada kekurangan ya saling menutup, bukan diumbar begitu ya. Jadi itu salah satu nikmat ya, ataupun nikmat yang lain ya, nikmat sehat. Maka saat sehat inilah kita perbanyak ya amal-amal soleh, karena kalau sudah sakit itu susah sekali ya. Qiyamul baru dapat 2 rakaat udah pusing misalnya. Nah, maka saat kita sehat itulah kita maksimalkan ya ibadah-ibadah kita. Saat kita masih diberikan kelapangan harta, maka perbanyaklah di situ kita bersedekah, zakat dan seterusnya. Nikmat masa muda ini juga harus hati-hati ya, kita menjaga nikmat masa muda ini. Nah, saya lihat ya akhwati pillah semuanya masih muda ya. Maka ini merupakan suatu kesempatan ya bagi kita untuk memplanning ya amal-amalan soleh yang bisa istiqomah tadi ya, misalnya sholat duha, zikir pagi ya, di sela-sela kesibukan 5 menit itu. Kalau zikir pagi yang singkat itu ya dapat ya 5 menit. Kemudian atau sambil di jalan juga bisa kita cicil ya kan, mulai dari Al-Fatihahnya, Qul huwallahnya 3 kali, nanti sampai kantor misalnya udah sampai Anasnya udah selesai, tinggal tambah sedikit selesai itu zikir pagi. Atau sambil di rumah itu tiap pagi kita lakukan ya. Kemudian sholat duha tadi minimal 2 rakaat, sempatkan, saya yakin ya boleh lah pasti ya sebentar 2 rakaat begitu. Kemudian di sela-sela istirahat kita lakukan ya tilawah Al-Quran itu sehari kita target misalnya berapa, itu kita jadikan istiqomah. Maka ketika sudah tua nih misalnya ya, mata udah rabun, lutut sudah mulai rematik ya, susah sudah sholat, nah tidak bisa sebanyak waktu muda, ternyata Allah jamin pahalanya akan terus sama seperti waktu muda. Jadi kalau kita waktu muda punya amalan-amalan istiqomah, walaupun sudah tua ya, sudah tidak bisa melakukan amalan itu, ternyata selama kita hidup itu tetap Allah catat sebagaimana kita saat muda dulu melakukan amal-amal soleh. Jadi Masya Allah luar biasa ya, betapa ruginya kalau di masa muda ini kita tidak punya amalan-amalan istiqomah, maka masa tuanya kita tidak punya simpanan amal yang terus dicatat ya. Nah, itu rahasianya ternyata ya, masa muda ini ternyata kalau bisa kita melakukan amal-amal istiqomah, masa tuanya terus dicatat seperti ya melakukan amal-amalan di waktu muda. Demikian untuk materi tadabbur kita ya pada hari ini, karena sangat sayang sekali ya kalau kita sebagai umat Islam ya kita tidak paham ya dengan Al-Qur'an, betapa ruginya. Karena banyak orang-orang di luar sana yang berjuang ya, masih berjuang untuk mendapatkan hidayah ya, bagaimana perjuangan para mu'alaf itu ya, susahnya mereka untuk mendapatkan hidayah. Dan kita ini yang sudah dari lahir ya insya Allah sudah Islam, itu luar biasa nikmatnya. Jangan sampai kita kalah cepat ya beribadah dengan mereka, karena Al-Quran inilah tidak ada yang tidak mengakui ya, bahkan orang
ini ada pengalaman mu'alaf ya, yang ketika dia menemukan di ayat-ayat perjanjian lama, perjanjian baru itu ada pertentangan, kok berbeda ya. Di perjanjian lama itu Nabi Isa diperintahkan oleh iblis ya, sementara di perjanjian baru katanya diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ketika dia tanya kepada pendetanya, bagaimana ini dua ayat ya, pada ayat yang sama kok berbeda sekali, satu diperintah iblis, satu diperintah Tuhan. Maka pendetanya jawab, ya wajarlah katanya kalau di kitab kita ini karena sudah banyak yang dirubah-rubah. Nah, kalau kamu mau yang tidak ada salahnya, itu kitab umat sebelah itu. Apa itu? Dia bilang, mu'alaf itu tanya kepada pendetanya. Itu kitabnya umat Islam itu, Al-Quran itu yang tidak ada salah satu ayat pun, 100% benar itu katanya. Nah, jadi sudah banyak ya membuktikan sebenarnya kebenaran Al-Quran, hanya kadang hidayah itu tertutupi. Nah, karena itu kita bersyukur juga dipilih Allah ya, bisa mengikuti kajian Islam. Itu merupakan tanda-tanda cinta Allah ya. Karena Allah berjanji, barang siapa ya dimudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama, maka akan Allah mudahkan baginya menuju surga. Nah, sehingga kita sama-sama berpesan ya, semoga bisa istiqomah ya sampai akhir hayat. Kita tidak pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan majelis ini juga terus ya istiqomah ya, tidak berhenti untuk terus belajar ya, karena dengan menuntut ilmu inilah kita menjaga tadi nikmat iman kita, sehingga ibarat HP ya, HP kita aja harus dicas ya. Kalau iman ini juga tidak dicas, sama juga nanti akan lowbat ya, iman itu akan sakit ya, bahkan iman itu mati. Nah, kalau sudah mati itu susah, sudah akan dominan nanti dunia, yang kalau manusia itu tidak disibukkan dengan akhirat, pasti dia akan lebih disibukkan lagi nanti dengan dunia. Wallahu alam bisawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan kalau memang ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.